Kani Lovers, kembali lagi di podcast Bonaen. Podcast kali ini bakal dipandu oleh aku, Fedra Sandrina dari KMKF KIP 22. Dan aku, Andres Angga dari KMK Visip. Oke, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi seru bersama narasumber spesial kita. Siapa tuh Kak? Yaitu ada Kak Guido dan juga Kak Roberta. Wah. Pada episode kali ini, kita akan mengusung tema mengenai mahasiswa Katolik yang ambil peran penting di lingkungan kampus. Nah, tentunya kita udah datengin narasumber yang sesuai banget sama tema kita kali ini. Yaitu Kak Guido dan juga Kak Roberta. Mungkin dari Kak Guido dan juga Kak Roberta boleh kenalan dulu nih sama kita berdua dan juga sama sobat Kani Lovers. Kayak nama lengkap dan jurusan serta angkatan kakak nih. Bisa dimulai dari Bang Guido. Oke, hai KMK Lovers, perkenalkan aku Franciscus Guido Nenggolan, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Aku angkatan tahun 2022. Salam kenal KMK Lovers. Oke, salam kenal Kak Guido. Oke, selanjutnya Kak Roberta. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Roberta Pristumorang, biasa dipanggil Berta. Aku jurusan Ilmu Hukum angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Roberta. Oke, dari tema kita kali ini ya enggak, yaitu mahasiswa Katolik yang mengambil peran penting dalam lingkungan kampus. Kita mau tahu nih, apa sih prestasi atau adakah organisasi atau mungkin Kegiatan jabatan lain yang sekarang ini Kak Guido dan juga Kak Roberta nih sedang diemban gitu. Mungkin boleh dijawab dulu nih dari Kak Guido. Oke, untuk saat ini yang sedang aku emban adalah sebagai ketua umum Forum Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Itu yang pertama. Lalu aku juga mengikuti program MBKM Kampus Mengajar angkatan 7 di tahun lalu. Oke, keren banget. Ketua umum kampus mengajar. Kurang apa Aktif lagi banget coba gitu Kak Guido? ya. Itu dia dari Kak Guido. Mungkin sekarang kita mau dengar nih dari Kak Roberta. Oke, kalau ngomongin yang pertama itu tentang prestasi gitu ya, kayak puji Tuhan, kayak banyak prestasi dan kayak banyak berkat yang diberikan Tuhan, kayak dari dari tahun 2022 itu sebagai penulis Nusantara, dari puisi-puisi sama cerpen yang udah aku ciptakan, terus terpilih juga sebagai duta pendidikan tahun 2022 di Sumatera Utara. Juga terpilih sebagai duta generasi berencana baik itu di Universitas Lampung dan tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2023, dan juga aku di tahun 2023 mengikuti program pertukaran mahasiswa Batch 3 di Jakarta. Wow. Dan kalau ngomongin jabatan yang diemban sekarang ini, aku sekarang sebagai bendahara umum UKM PIKR Raya di Universitas Lampung, dan juga aku aktif di pusat studi bantuan hukum yang dimana PSBH ini ranahnya di jurusan ilmu hukum gitu. Oke. Keren banget. Jadi dari kedua narasumber kita ini memang benar-benar aktif gitu. Ranahnya pun udah dari lingkungan prodi ke kampus dan juga ada sampai lingkungan nasional gitu ya, enggak? Betul banget Kak. Prestasi-prestasinya juga nggak kalah keren. Iya. Oke. Kalau kita dengar dari cerita-cerita tadi tuh kayak sangat menarik dan sangat luar biasa. Iya. Boleh kasih tahu nggak sih gimana perjalanan atau cerita lah untuk mendapatkan prestasi atau keaktifan di organisasi? Betul. Mungkin boleh mulai dulu dari Kak Guido. Oke, kalau keaktifan organisasi ya, mungkin aku awali dulu keaktifan organisasi atau keterlibatan aku di Formabika itu aku mulai di tahun lalu, semester 2 berarti. Ya, di semester 2 aku di Formabika itu masih sebagai anggota bidang hubungan dan masyarakat. Oke. Aku mengawali karir aku di Formabika sebagai anggota humas, anggota bidang humas gitu. Jadi ya mulai dari situlah aku mulai ikut kepanitiaan seperti menjadi CO divisi perlengkapan. Itu sih yang paling memorable di aku, CO divisi perlengkapan gitu. Iya keren ya. Dan kegiatannya itu adalah paling pertama itu aku ingat banget buka akbar di Formabika. Jadi ya aku yang Katolik mengurusi perlengkapan teman-teman kita yang Muslim untuk berbuka puasa. Dan pertama, lalu hingga akhirnya karena ya debut saya bagus, kerja saya bagus di situ. Jadi akhirnya untuk selanjutnya percaya, kamu mau nggak jadi ketua pelaksana Dies Natalis? Begitu sih. Dies Natalis Dies Natalis program studi bimbingan dan konseling.
Jadi di situ dua itu ya hingga akhirnya mulai di akhir tahun kepengurusan dapat rekomendasi dan didukung oleh dosen dan juga kating-kating yang lain, pengurus-pengurus Formabika. Ya jadinya disarankanlah, ayo maju sebagai ketua umum Formabika gitu disarankan. Tapi ya akhirnya mempertimbangkan dan menyepakati hal tersebut. Gitu sih kalau untuk singkatnya. Keren banget. Jadi memang awalnya dari sekedar CO gitu ya. CO divisi perlengkapan, lalu naik ke ketuplak dan sekarang menjadi ketum Formabika. Wah, luar biasa sekali. Kalau dari Kak Roberta sendiri nih gimana? Kalau ngomongin perjalanan untuk mencapai prestasi itu sebenarnya gimana ya ceritanya, karena dulunya itu aku seorang pemalu gitu, yang kayak kurang percaya diri untuk ngomong depan umum gitu. Jadi di waktu SMA itu ceritanya tuh aku benar-benar bisa terbilang lah orang pendiam di antara teman-teman yang lain gitu. Tapi hari demi hari tuh aku kayak punya prinsip, aku tuh nggak boleh kayak gini aja, karena kalau misalnya kayak gini aja ya udah aku nggak berkembang gitu. Nah itu sebabnya aku lihat ada audisi pemilihan Duta Pendidikan Sumatera Utara. Aku pun langsung mendaftar gitu, karena menurut aku cocok nih untuk melatih public speaking gitu. Jadi aku daftar melewati berbagai proses dan puji Tuhan aku terpilih menjadi finalis. Nah saat itu menurut aku pundak aku dengan SAS ini, menurut aku kayak proses aku tuh berubah drastis gitu. Kayak ibaratnya ada tuntutan yang harus aku jalani, di mana aku harus menjadi role model bagi teman-teman yang lain. Itu sebabnya kayak rasa pendiam yang sebelumnya itu hilang gitu. Karena aku harus bisa memberikan hal-hal positif, mempertunjukkan hal-hal positif kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi kita itu punya jargon 1 tahun menjabat, seumur hidup menginspirasi. Nah jadi dari gelar aku sebagai duta pendidikan, dari situlah awal aku bisa untuk masuk ke ranah-ranah yang seperti organisasi gitu. Jadi aku masuk di Universitas Lampung sebagai mahasiswa. Aku pun kalau terbilang di semester 1 udah aktif gitu di berbagai organisasi, dan kayak ibaratnya kalau misalnya ada tawaran-tawaran sebagai MC lain sebagainya, itu aku terima, dan itulah yang membranding diriku sama teman-teman yang lain gitu. Jadi waktu demi waktu juga ada pemilihan duta generasi berencana di Universitas Lampung. Nah, jadi aku mendaftar di duta genre ini, dan dari situ aku lebih dibentuk lagi gitu. Nah, setelah proses yang udah aku lewati di sini, aku lebih mengenal begini kalau namanya organisasi gitu. Nah, dari situ aku mencoba untuk menjadi seorang pemimpin gitu. Dan di situ juga aku kayak diberikan kepercayaan untuk maju kandidat sebagai calon presidium gitu. Jadi aku nggak menolak hal itu, karena menurut aku itu kesempatan yang diberikan Tuhan ibaratnya. Nah dari situ aku menerima, dan sekarang aku bisa menjadi bendahara umum UKM Raya Universitas Lampung. Keren banget narasumber spesial kita. Kalau aku dengar dari cerita Kak Guido sama Kak Roberta ini, aku ingat kalimat atau ayat yang ada di Alkitab. Apa tuh? Kita harus setia dengan perkara-perkara kecil untuk menanggung perkara yang lebih besar. Keren banget. Dan kita juga udah dengar nih ya dari ceritanya Kak Guido dan juga ceritanya Kak Roberta, dari yang tadinya kecil sekarang udah menjadi orang yang lumayan besar gitu. Tapi ada alasan tersendiri nggak sih dari Guido dan juga Roberta tuh kenapa milih menjadi mahasiswa aktif di lingkungan kampus? Kan bisa aja gitu ya, kita jadi mahasiswa yang kuliah pulang, atau enggak kuliah main gitu. Tapi kalian berdua memilih untuk menjadi mahasiswa yang aktif gitu dan berdampak di universitas. Betul. Apa sih motivasinya? Mungkin bisa dibagikan ke kami. Saya lagi? Boleh. Kalau ditanya alasannya mengapa, kenapa ya? Karena menurut aku yakin bahwa diri aku ini merupakan orang yang nggak bisa diam gitu. Kalau aku percaya kalau aku diam, aku tidak produktif gitu. Karena pada saat aku diam, aku tidak akan berkembang gitu. Jadinya
dimulai sebenarnya aku udah mulai organisasi itu dari semester 1 ikut UKM ya UKM inilah UKM Katolik Universitas Lampung. Awalnya itu ikut kaderisasi dari UKM Universitas Lampung, ajar kepemimpinan. Dari situ ya hingga akhirnya ikut kepanitiaan lah dari UKM Katolik, hingga akhirnya juga ikut ke Formabika. Jadi melihat bagaimana dinamika organisasi ini dan ikut ambil andil dalam organisasi itu, karena aku percaya apa yang aku lakukan pada saat ini, apa yang aku berikan pada saat ini pasti nantinya akan menjadi buah pada saat aku di luar kampus. Bener banget. Pada akhirnya aku seperti tema hari ini kan berdampak pada kampus. Pikiran aku bukan hanya berdampak pada kampus saja gitu. Karena pada akhirnya aku dari kampus akan dicampakkan atau akan dilemparkan kepada masyarakat dan harus berguna untuk masyarakat. Lebih luas. Ya, masyarakat yang lebih luas atau orang-orang lebih luas lah gitu, bukan hanya dalam lingkup mahasiswa aja. Jadinya kalau misalnya masih ada usia atau masih ada waktu belajar dalam kutip di kampus, kenapa nggak dicoba aja gitu, kenapa nggak diambil aja gitu kesempatan itu. Hingga akhirnya aku belajar dan semoga apa yang aku pelajari ini ya kelaknya bisa berdampak untuk masyarakat. Ilmu-ilmu ini bisa kugunakan untuk kontribusi aku lebih luas lah di masyarakat, atau mungkin lebih besar ke negara Indonesia. Amin. Berarti Presiden mungkin kan bisa. Amin. Berarti Kak Guido ini orangnya berorientasi ke masa depan gitu. Harus berproses. Betul. Semuanya itu untuk masa depan sih pada akhirnya. Investasi aja. Iya, benar. Kalau Kak Roberta? Kalau dari aku ngomongin motivasi ya. Motivasinya adalah karena aku nggak suka disepelein gitu. Karena kayak zaman-zaman aku dulu itu tuh emang benar-benar aku ngerasa aku punya bakat gitu, tapi memang aku yang kayak belum percaya diri gitu. Nah terus pada saat itu kayak teman-teman aku nggak yakin sama diri aku sendiri, dan bahkan kayak keluarga aku juga nggak yakin sama diri aku sendiri gitu kan ibaratnya. Maaf ya kalau misalnya jadi cerita. Iya, nggak apa-apa itu. Curhat tipis. Jadi pada saat itu kayak aku berani untuk melangkah, kayak karena kayak satu langkah kita memulai satu langkah itu kayak udah berdampak ke depannya gitu. Jadi di situ motivasinya aku selalu disepelein, baik itu sama lingkungan atau teman-teman aku, dan rasa sepele yang mereka sampaikan itu menjadi motivasi dalam hidup aku gitu. Kok mereka bisa berpikiran kayak gini gitu kan ibaratnya. Jadi pada saat itu juga udah waktunya aku untuk menjadi seorang calon mahasiswa melalui jalur SNMPTN. Pada saat itu aku tuh sebenarnya enggak diperbolehkan jauh gitu. Berarti aku kan asalnya dari Sumatera Utara. Jadi kayak kedua orang tua aku tuh nggak ngasih kalau misalnya aku tuh keluar dari Sumatera Utara itu gitu. Tapi kayak ibaratnya kalau aku selalu mengikuti apa kata orang tua aku, yang menurut aku kita kan tahu kita bisa menilai apa yang baik kepada diri kita, walaupun memang segala saran dari orang tua itu adalah hal yang terbaik. Tapi kita juga pengen keluar dari zona nyaman gitu ibaratnya. Jadi aku pun memutuskan untuk diam-diam memilih Universitas Lampung. Persetujuan dari mereka. Ya, jadi pada saat pengumuman itu udah aku kasih tahu gitu, karena pada awalnya pun orang tua aku tuh taunya aku milih Universitas Sumatera Utara. Nah, dan ternyata pas pemilihan itu yang aku pilih adalah Unila pilihan pertama dan USU pilihan kedua. Jadi sewaktu udah pengumuman, aku kan SMA ngekos ya. Terus habis itu aku pulang, terus setelah itu aku sampaikan kepada kedua orang tua aku kalau aku lulus di Lampung gitu. Tapi kayak puji Tuhan mereka tetap bangga dan mereka tidak marah gitu, karena mungkin mereka ingin melihat gadis kecilnya ibaratnya yang ada di rumah untuk berproses lebih jauh lagi gitu. Jadi dari situ aku pun selalu memegang motto hidup aku, yaitu menjadi kaum perubahan bukan menjadi kaum rebahan gitu. Jadi kayak aku dulunya yang suka rebah-rebahan, aku kedepannya pengen membawa perubahan, baik itu bagi diriku sendiri atau bahkan bagi orang lain. Jadi rasa sepele yang dimiliki oleh teman-teman yang tadi, itulah yang menjadi motivasi aku untuk berkembang dan berproses sampai sekarang ini. Oke, keren banget. Mungkin bisa dinotot ya sama Sobat Kamkani Lovers. Daripada kamu jadi kaum rebahan, mungkin bisa aja jadi kaum perubahan. Gitu. Motivasinya ya, yang dari disepelekan jadi lebih berkembang. Betul. Yang satunya pengen lebih berdampak untuk masyarakat luas. Tepuk tangan dulu boleh dong untuk kedua narasumber kita. Oke.
nampaknya dua narasumber ini sangat aktif ya di lingkungan kampus atau di lingkungan masyarakat. Tapi menurut kakak sekalian, seberapa penting sih keaktifan kita untuk di lingkungan kampus dan di lingkungan masyarakat? Iya. Sebagai orang muda. Roberta dulu. Roberta. Gitu ya. Kalau katanya sih ada menjadi garam dan terang dunia. Iya. Jadi kayak aku tuh kayak pengen menjadi terang gitu bagi teman-teman atau bagi lingkungan sekitar gitu kan ibaratnya. Karena menurut aku belajar untuk diriku sendiri itu belum cukup. Karena kalau kita belajar untuk diri sendiri itu ya untuk investasi bagi diri sendiri gitu. Tapi di balik perjuangan aku ingin menggapai cita-citaku ke depannya, aku tuh pengen jadi berkat buat teman-teman yang lain gitu. Kayak melalui hal-hal yang kecil aja, kayak membantu teman di kampus gitu ibaratnya. Lalu kayak mengikuti organisasi yang emang berpelayanan gitu ibaratnya, dan bahkan kayak berpelayanan di gereja gitu kan. Jadi kayak menurut aku itulah kenapa aku memilih untuk menjadi mahasiswa aktif, karena menurut aku nih pengen jadi berkat buat teman-teman yang lain. Karena kalau misalnya aku berkembang untuk diriku saja, ya itu untuk kepuasan diri sendiri kan ibaratnya. Dan kita tahu kalau misalnya Tuhan itu sangat senang melihat anaknya yang bisa berdampak bagi semua orang. Jadi itulah ibaratnya aku belajar bukan hanya untuk diri sendiri, karena aku pengen menjadi berkat buat orang lain. Oke, luar biasa. Aku jadinya minder ya kak. Gak boleh minder, kita jadikan motivasi. Oke, next kalau dari Kak Guido gimana nih? Apa tadi pertanyaannya? Seberapa penting kontribusi anak muda untuk aktif di lingkungan masyarakat? Penting gak sih kita tuh untuk aktif di lingkungan kampus? Kampus ya. Kalau teman-teman KMK Lovers dan juga para host pernah mendengar sekolah adalah rumah kedua bagi kita. Nah, sekarang kan kita kampus ya. Jadinya aku ubah jadi kampus adalah rumah kedua bagi kita. Gitu. Dalam rumah, ya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ya, dalam rumah kita pasti harus mengambil kontribusi. Artinya ketika orang rumah bergotong royong atau membersihkan rumah, kita harus ikut ambil andil. Gitu. Ketika orang rumah memiliki kesibukan lain, kita harus menutupi kesibukan yang tidak tersentuh oleh anggota keluarga lain begitu. Nah juga di kampus aku mempercaya hal tersebut teman-teman. Aku percaya bahwa di kampus juga kita harus ambil andil begitu. Bukan untuk diri kita sendiri aja, bukan hanya demi untuk diri kita sendiri aja, tapi juga demi teman-teman dan juga demi lingkungan kampus sekitar gitu. Contoh yang ingin aku ambil dari diri aku sendiri ya, aku ikut ambil andil di dalam kampus mengajar gitu. Mungkin dari teman-teman udah tahu bahwa kegiatan-kegiatan MPKM yang kita ikuti itu ada poin plus lah untuk program studi kita atau untuk jurusan kita. Gitu. Ya, itu salah satu bentuk ambil andil dalam kampus. Lalu untuk ambil andil dalam masyarakatnya, nah sekaligus karena aku sudah mengikuti kampus mengajar, aku pastinya harus tekun lah, harus all in dalam kesempatan yang telah aku ambil itu. Jadinya aku berkontribusi, ya kontribusi kecil sih sebenarnya, kontribusi kecil untuk dunia pendidikan khususnya. Kemarin aku di SD Negeri 4 Welaga itu di Panjang. Jadinya selain juga berkontribusi untuk kampus, aku juga berkontribusi sedikit untuk dunia pendidikan. Sehingga ya kontribusi itu akhirnya kan juga untuk diri aku sendiri gitu. Hingga akhirnya aku mendapatkan pengalaman bagaimana sih cara mengajar anak-anak SD, bagaimana sih berinteraksi dengan anak-anak kecil, bener-bener. Begitu sih. Karena ya pada akhirnya bukan hanya untuk kampus saya sih teman-teman. Kalau kita berkegiatan aktif di lingkungan kampus, pasti juga banyak sedikitnya ada untuk diri kita pribadi. Begitu sih yang aku percaya. Tapi kan tadi kita udah diceritain gitu ya gimana proses Guido dan juga Roberta menjadi seperti sekarang ini. Tapi seperti yang kita sadari gitu, kita mahasiswa Katolik yang memang bisa dibilang minoritas gitu. Ada nggak sih kesulitan sendiri gitu di dalam lingkungan kalian berdua gitu sampai saat ini? Apakah ada pandangan-pandangan kayak kita nih dikucilkan atau ada perilaku-perilaku lain gitu sehingga bakal susah, atau enggak malah memang lingkungannya mendukung banget gitu sebagai kalian mahasiswa Katolik gitu ya tentunya? Oke, boleh dijawab nih dari Roberta.
Oke, kalau dari aku sih, menurut aku kalaupun kita terlihat, memang bukan terlihat sih, memang realitasnya kita minoritas gitu. Tapi kalau menurut aku bukan menjadi penghalang dan gak ada hambatan sih, karena yang aku lihat dari lingkungan aku, khususnya di Universitas Lampung, itu kayak berproses itu tidak ada memandang ras, suku atau bahkan agama gitu menurut aku. Karena kalaupun dari aku sendiri contohnya udah niat untuk menggapai suatu hal, baik aku agama Katolik yang minoritas itu tidak menghambat aku untuk berproses gitu. Karena kayak mulai dari dosen, dari pertemanan itu mereka kayak memang terlihat netral gitu. Tidak memandang kita itu dari agama mana gitu. Karena kayak misalnya dosen itu selalu memberikan kesempatan buat orang yang mau berproses gitu ibaratnya. Jadi kayak ibaratnya kalau ditanya apakah pernah dikucilkan, jawabannya tidak. Aku kalau dari aku sendiri nggak pernah dikucilkan, bahkan kayak keaktifan aku sebagai mahasiswa itu kayak menjadi role model bagi teman-teman yang lain gitu. Kayak ibaratnya aku kayak bisa memotivasi teman-teman yang lain melalui aku menjadi mahasiswa aktif gitu. Kayak teman-teman aku yang nanya, gimana sih caranya biar menjadi aktif gitu-gitu kan. Karena kembali lagi pada diri kita sendiri, sesuatu hal yang ingin kita raih itu tidak akan teraih kalau kita tidak niat gitu. Mau kita agamanya di sini misalnya nih sama-sama banyak Katolik, tapi kalau kita nggak punya planning, kita nggak punya niat, itu sama saja nol gitu loh ibaratnya. Jadi lingkungan itu memang berpengaruh, tapi aku merasa nyaman juga di lingkungan aku karena walaupun aku minoritas sebagai agama Katolik, tapi aku belum pernah mendapat hal-hal keji kayak misalnya dikucilkan, itu tidak pernah. Bahkan aku mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman atau berbagai pengalaman-pengalaman dengan teman-teman aku bahkan yang kayak beda agama gitu. Dan itu merupakan salah satu pelajaran baru lah buat aku, karena kita bisa saling berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Oke, luar biasa banget ya dari Kak Roberta. Kalau dari Kak Guido nih, gimana? Kan Kak Guido sendiri kan ketua umum Formabika, tentunya menjadi seorang ketua umum itu membutuhkan banyak pendukung, banyak suara gitu kan, didukung oleh banyak suara gitu. Gimana nih dari Kak Guido sendiri? Oke. Sebenarnya sedikit banyaknya aku sepakat dengan Kak Roberta. Kalau dari aku sendiri, kontribusi itu diberikan karena memang kita bernilai gitu. Bukan melihat kita agama apa, kita melihat suku apa, kita melihat warna kulit dia apa, enggak. Tapi kalau memang dia berkontribusi dan dia memiliki nilai, pasti dia nantinya akan digunakan dan ya akan naik dengan sendirinya gitu. Karena ya dari diri aku pribadi memang kayak enggak memandang bahwa agama atau suku merupakan penghambat bagi aku, ataupun agama atau suku adalah menjadi indikator yang mendukung aku gitu. Maksudnya agama atau suku bukan privilege lah bagi aku gitu. Karena privilege bagi diriku sendiri adalah ya memang pribadi aku sendiri gitu. Nilai itu sendiri. Memang nilai diri aku sendiri gitu, bukan melihat agamaku atau sukuku atau bahkan latar orang tua aku gitu. Karena aku percaya bahwa kontribusi adalah mutlak gitu. Terlihat seperti yang aku ceritakan tadi di awal juga, alasan aku akhirnya dipercaya dan disarankan lah untuk menjadi ketua umum Formabika karena ya memang aku sudah aktif dan berpartisipasi baik gitulah di masa-masa pada saat aku berposisi saat kecil gitu ya, seperti tadi kata Kak Angga gitu, setia pada hal-hal kecil hingga akhirnya diberikan hal yang besar begitu. Aku setia pada saat aku menjadi anggota bidang humas, lalu aku setia pada saat aku ditunjuk menjadi CO divisi perlengkapan, hingga akhirnya menjadi ketua pelaksana, hingga akhirnya sekarang puji Tuhan aku masih dipercaya menjadi ketua umum Forum Mahasiswa Bimbingan dan Konseling. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, karena jadi lingkungan Roberta dan juga Kak Guido ini sangat mendukung. Gitu harus disyukuri situ Kak, luar biasa sekali. Tapi berbicara mengenai keaktifan, nggak bisa dipungkiri nih, nggak semua orang Katolik itu aktif di lingkungan kampus atau di lingkungan masyarakat. Menurut Kakak, gimana sih kita harus menyikapi fenomena tersebut? Bisa dimulai dari Kak Guido dong. Menyikapi fenomena tersebut. Sebelumnya aku juga belum tahu nih kenapa sih teman-teman KMK Lover, khususnya mahasiswa Katolik Universitas Lampung ya, mahasiswa Katolik Universitas Lampung, kenapa sih
jarang mengikuti organisasi atau jarang aktif di organisasi begitu. Jarang aktif. Apakah kalian takut agama kalian merupakan minoritas di organisasi kalian atau hal-hal lain? Aku juga nggak tahu. Tapi apa ya? Menurut aku pribadi, jika kita tidak berkontribusi kepada lingkungan kampus kita sendiri, atau dalam artian yang aku bilang tadi, kampus merupakan rumah kedua. Artinya kamu tidak mau mengambil kontribusi di rumah kamu sendiri. Itu sih menurut aku. Artinya kamu pasif di rumah kamu sendiri. Ibaratnya orang di rumah kamu, keluarga di rumah kamu sedang menyapu, memasak, bermain, kamu hanya rebahan aja. Begitu sih kalau dari aku. Jadi lebih baik aktif gitu ya. Karena menurut aku terserah ya, mau kupu-kupu atau kura-kura, kuliah pulang atau kuliah rapat. Kalau memang kalian niat mengambil peran tersebut, mau fokus memang kuliah pulang, ya kuliah yang serius gitu. Berarti akademiknya diseriusin. Kalau kuliah rapat berarti kan organisasi. Nah, organisasinya diseriusin gitu. Itu sih kalau menurut aku. Begitu dari Kak Giri. Kalau Kak Roberta nih gimana? Bagaimana caraku menyikapi untuk teman-teman Katolik yang kurang aktif. Kalau caranya adalah kita sebagai pribadi atau bahkan mahasiswa tidak semua memiliki motivasi gitu. Dan bahkan kalau ditanya itu ada aja kayak mahasiswa tuh yang kuliah karena tuntutan ibaratnya. Iya. Nah, Saya juga. jadi kayak oleh sebab itu kalau misalnya itu dikarenakan tuntutan bukan dari hati, mau gimana pun cara kita menyikapi, bagaimanapun cara kita untuk mengajak dia itu bakalan susah gitu ibaratnya. Jadi kembali lagi pada diri sendiri. Kita tuh cukup untuk memberikan kayak ya udah kalau misalnya kita nggak bisa mengajak mereka secara langsung, ibaratnya hal yang udah kita lakukan itu bisa indah di pandangan mereka ibaratnya. Yang dimana dengan hal-hal yang udah kita kerjakan itu bisa menjadi motivasi sama mereka gitu. Cerita sedikit kayak teman aku tuh juga ada agama Katolik juga gitu ibaratnya. Dia tuh memang anak bungsu gitu ya. Kita tahu lah ya kalau anak bungsu itu ya biasanya kayak manja. Gitu. Dan kalau sekarang dia udah ngekos, jadi kayak mau nggak mau dia harus mandiri gitu kan. Jadi kayak yang dia kupu-kupu tadi, tapi kayak itu ya pentingnya media sosial yang tadinya dia kuliah pulang habis itu scroll TikTok, Instagram dan sebagainya gitu. Dan kayak tanpa sengaja, ini cerita dari dia tanpa sengaja kayak ya aku kan temanan sama di Instagram gitu. Jadi kayak branding atau bahkan status-status atau story yang udah aku upload di Instagram itu ternyata bisa loh memotivasi dia gitu kan. Ibaratnya kayak dia pas ketemu sama aku tuh kayak ngomong, "Ih, kok bisa ya Ber kamu seaktif itu?" gitu ibaratnya kayak aku kok gimana sih caranya gitu kan, mempertanyakan cara gitu. Terus ya udah aku sampaikan awal dari semua ini adalah niat dan motivasi dan pastinya ada planning gitu. Kalau kita nggak ada planning, kedepannya pun kita sulit untuk mengerjakan apapun. Ya udah kita ngikutin alur aja gitu kan. Apa yang ada dalam diri kita ya udah kita ikutin aja. Tugas-tugas kuliah ya udah kita kerjakan. Ke kampus ya udah datang diam pulang gitu ibaratnya. Dan menurut aku itu kayak kesempatan kita di masa muda ini menurut aku sayang kalau misalnya kita nggak mempergunakan. Karena kalau kita udah tua, itu tugas kita udah bercerita sama anak-anak kita, ibaratnya gitu ya. Nggak ada lagi untuk kayak ibaratnya untuk mencari kayak pengalaman-pengalaman karena mudah hanya sekali ya kan teman-teman. Jadi kayak cara aku menyikapinya adalah dengan aku pelan-pelan memberikan kayak motivasi dan juga kan aku sebagai duta genre motivasi Universitas Lampung kan ibaratnya. Jadi kayak memotivasi ya, memiliki peran juga. Kalau teman-teman yang lain bertanya kayak ih apa sih Berta tujuannya untuk buat story lain sebagainya, menurut aku itu alay lain sebagainya gitu. Dan satu kata tidak ada yang alay teman-teman. Itu karena memang kalian risih akan story itu karena tidak memiliki planning yang sama dan memiliki misi yang sama gitu.
coba kalau teman-teman yang lain yang memiliki sama dan ambisi yang sama, pasti hal demikian tuh menjadi motivasi, bukan malah mengatakan alay dan lain sebagainya gitu. Dan cara terbaik untuk menyikapi hal tersebut adalah memulai dari diri kita sendiri untuk mengajak pelan-pelan melalui branding yang udah kita miliki. Dan aku yakin juga buat teman-teman semuanya kedepannya pasti akan siap menjadi generasi muda yang membawa perubahan dan tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu lagi. Oke, luar biasa Tapi, banget Kak, ya. berbicara mengenai personal branding nih, aku tuh sempat scrolling Instagramnya Kak Roberta sama Kak Gwidi itu emang luar biasa banget. Mereka aktif, mereka bagikan semua ceritanya di Instagram. Dari cerita-cerita itu, pertamanya aku sempat minder, kok mereka aktif banget ya. Tapi dari hal tersebut aku bisa belajar, kayaknya aku bisa nih kayak mereka. Aku harus coba pelan-pelan sih, tapi itu keren banget personal branding. Terima kasih Kak, luar biasa banget. Berarti emang Kak Guido dan juga Kak Roberta ini benar-benar membawa dampak gitu ya untuk lingkungan di kampus. Setuju banget itu. Juga untuk teman-teman mahasiswa Katolik lainnya tentunya. Oke, tapi dilihat dari cerita-cerita Kak Guido dan juga Kak Roberta ini kan banyak banget ya kegiatannya dan juga pasti banyak banget yang harus dilalui gitu. Pasti ada lelahnya tentunya. Apakah menurut kalian dari lelah kalian ini worth gak sih dengan keuntungan-keuntungan yang kalian dapat gitu? Mungkin boleh dijawab dari Kak Guido nih. Oke. Aku menganggap bahwa apakah yang kita tuai di ladang, apakah buahnya itu worth it gitu. Menurut aku worth it banget sih. Pertama, dari kampus mengajar, di usia aku, di waktu aku yang masih mengemban pendidikan di kuliah, aku sudah mendapatkan kesempatan untuk mengajar gitu di lingkungan SD. Dengan kata lain, aku sudah duluan berkomunikasi atau berinteraksi dengan siswa. Walaupun itu di lingkungan SD begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk berorganisasi. Di berorganisasi sendiri, di usia aku atau di masa aku masih kuliah, aku udah memiliki kesempatan untuk memimpin. Ya dari kecil tadilah memimpin divisi perlengkapan hingga akhirnya memimpin panitia pelaksana Dies Natalis, hingga akhirnya sekarang aku menjadi pemimpin Forum Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Lampung. Jadi kalau ditanya apakah kelelahan-kelelahan yang saya lalui worth it? Menurut saya worth it banget. Worth it. Bisa dibilang Guido udah mencuri start gitu ya dari mahasiswa-mahasiswa lainnya dengan mengikuti dengan aktif gitu di lingkungan kampus gitu. Oke, kalau dari Kak Roberta gimana nih? Kalau ditanya apakah kelelahan kita itu worth it dalam diri sendiri gitu ya. Kalau menurut aku menjalani semua ini, mencapai semua ini menurut aku lelah banget ibaratnya. Tapi dibalik itu semua kayak kita tuh kayak ya udah anak orang muda Katolik yang apa-apa tuh ya udah kita berdoa atas kelelahan yang udah kita rasakan gitu. Tapi dibalik kelelahan itu benar kata Guido, apa yang udah kita lakukan itu bakal memberikan hasil yang baik gitu ibaratnya. Kalau misalnya usaha kita 50% ya pencapaian kita juga kan setengah gitu. Tapi kalau misalnya kita benar-benar berusaha 100% dan menurut aku ya Tuhan udah rencanain yang terbaik lah buat kita juga 100% gitu. Jadi kalau segala kelelahan, kalau katanya capek banget kayak ya anak kos pastinya ya yang kuliah, habis itu organisasi, rapat, terus habis itu pulang, beres-beres dan sebagainya, pokoknya sendiri gitu. Dan kalau ditanya capek banget, tapi dibalik itu semua banyak hal dan benefit yang kita dapat teman-teman. Kayak ibaratnya kalau aku nggak masuk organisasi, aku tidak bisa belajar untuk bagaimana cara aku memimpin teman-teman yang lain gitu. Kalau aku nggak masuk organisasi, aku tidak bisa mendapat relasi yang luas gitu ibaratnya. Jadi mungkin dari teman-teman juga berpikir relasi itu apa, ya masa cuma relasi doang gitu. Tapi tanpa disadari relasi itu adalah salah satu hal yang penting. Mungkin di dunia di mahasiswa ini ya udah kita ketemu aja. Tapi kalau udah lulus ya kita kan siapa tahu infoloker dong gitu kan ibaratnya. Jadi untuk semua hal yang udah kita jalani, kelelahan semua yang udah kita rasakan itu pasti memiliki hal positif dan benefitnya itu pasti banyak lah dan pasti maksimal untuk diri sendiri. Keren banget. Ngomong-ngomong tentang kelelahan, pernah nggak sih Kak merasa benar-benar capek secapek-capeknya? Jadi kayak ada
pikiran, perasaan untuk berhenti aktif di Iya, organisasi. udah muak gitu lah ya bahasanya. Udah capek gitu. Iya, pernah nggak sih? Pernah nggak? Terus gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut? Gitu? Bisa dimulai dari Kak Roberta. Oke, kalau ngomongin pernah capek banget, pernah teman-teman. Bahkan kayak ibaratnya ini kayak aku tipe orang yang sebenarnya nggak suka cerita ya sama teman-teman yang lain gitu ibaratnya. Ya udah semua masalah atau apapun kecapean itu aku pendem sendiri gitu. Karena ibaratnya aku mikir juga sama teman-teman yang lain, mereka juga pasti punya kelelahan tersendiri gitu kan. Jadi kayak aku yang mendem sendiri tapi capek banget gitu kayak Capek sendiri. pengen keluarin semuanya tapi belum ada kayak orang yang pas gitu ibaratnya. Kalau kita cerita sama orang tua itu kayak jadi pikiran buat mereka. Jadi kayak kelelahannya ada dalam diri sendiri diceritakan kepada Tuhan kita melewat doa gitu. Kalau ditanya pernah banget nangis kayak anak kos yang kayak di balik pintu nangis gitu. Tapi di balik itu semua ini dari diri aku sendiri yang udah punya planning gitu loh ibaratnya. Jadi kita itu siap untuk terjun ke dunia yang mahasiswa aktif, kita juga harus siap untuk lelah gitu ibaratnya. Kalau ditanya pernah berpikir untuk menyerah, jawabannya pernah. Aku kayak ya namanya juga manusia, ya tidak ada yang sempurna ibaratnya. Kayak udah lelah banget selelah-lelahnya, kayak aku sampai mikir kalau kalian pernah dengar kata Melita yang ngomong apa sih yang mau dicari di dunia ini gitu ibaratnya kayak apa sih yang mau dikejar gitu. Iya benar, ketemu di lingkungan yang kayak ya itu teman-teman kita yang sehari-hari tapi omongan dari mereka tuh yang merusak mental kita ibaratnya. Jadi kayak ini kok aku ngerjain sesuatu hal kok ada omongan nyampe kayak gini gitu ibaratnya. Tapi balik lagi kayak aku mikir semua yang aku kerjain ini kayak udah seberjuang ini buat apa sih ini semua gitu. Kalau ujung-ujungnya ya tetap aja gitu ini ya manusia itu akan tetap mati ibaratnya gitu. Ini mau kita bawa kemana gitu sampai nggak peduli sama diri sendiri kayak membelakangi yang namanya makan lain sebagainya, padahal apapun itu nomor satu adalah kesehatan gitu. Dan menurut aku itu sih yang menurut aku hal terbodoh dalam diri aku sendiri. Cuman kayak di balik itu banyak tuntutan dan banyak planning yang harus dikejar gitu. Cuman ya itu kayak aku mikir buat apa sih semua yang aku lakuin ini gitu. Tapi teman-teman itu kayak nggak berlarut-larut, nggak berminggu-minggu, cuman butuh renungan aja gitu ibaratnya kayak ya udah merenungi diri. Ada saatnya kayak dalam satu hari itu aku benar-benar nggak ngapa-ngapain, itu kayak benar-benar udah istirahat aja karena menurut aku pikiran tuh butuh ketenangan dan jiwa dan raga pun butuh istirahat gitu. Cuman kalau untuk kembali lagi untuk semangat itu ada dalam diri aku karena satu hal aku jauh dari orang tua, semua yang orang tua keluarin buat aku itu untuk cita-cita dan tidak jauh teman-teman karena cita-cita adalah untuk membahagiakan kedua orang tua. Jadi kayak secapek apapun itu istilahnya harus berusaha untuk menghilangkan rasa menyerah gitu. Jadi harus tetap semangat. Luar biasa. Tapi Kak, kalau dengar dari ceritanya Kak Roberta tadi, kayaknya Kak Roberta ini butuh someone to talk. Mungkin bisa dicari kameramen ya. Kepada teman-teman kalian Di Sapi atau kan IG Kak Roberta di saya DM aja. Oke, itu dia cerita Kak Roberta. Kalau Kak Guido nih gimana ceritanya? Aku ya mungkin fun fact sedikit ya teman-teman KMKD Lovers dan juga Angga dan juga Kak Pedra. Sebelum aku memasuki dunia perkuliahan ini, berat badan aku 63 km. tinggi bener ya. Kocak banget. 63 kg. Lalu masuk ke semester 2 naik menjadi 69 hingga 73. Wow. Dan sekarang terakhir saya timbang 2 hari yang lalu berat badan saya 85 kg. Waduh. Terus ya. Itu tandanya? Saya memikirkan kenapa sih berat badan saya naik terus Iya, gitu. Kalau secara aktivitas fisik atau olahraga masih adalah 2 kali seminggu gitu atau 3 kali seminggu masih ada. Tapi kenapa sih berat badannya naik? Ternyata saya menyadari bahwa ternyata saya kalau stres itu makan saya banyak, terutama di jam-jam malam gitu. Rawan itu. Kalau pertanyaannya pernah stres atau pernah berada di titik terendah nggak? Pernah banget gitu. Apalagi khususnya
saya sebagai ketua umum harus mampu mengkoordinasi dan juga mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan saya dan apa yang menjadi kehendak saya gitu. Yang pastinya bukan hanya kehendak saya aja gitu, pasti juga dikomunikasikan agar kehendak saya ini bisa selaras dengan teman-teman yang lain gitu, atau teman-teman pengurus yang lain gitu, hingga akhirnya berbagai latar belakang lah, baik latar belakang suku, gaya kita berbicara, teknik kita berkomunikasi, itu pasti menjadi tantangan bagi saya untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadinya kayak apa ya, pernah kayak sekali kadang-kadang tuh mikir kayak apa ini nggak usah aja ya dilaksanain gitu. Ya tau lah, pasti di setiap organisasi pasti ada program kerja gitu, dan di dalam setiap program kerja pasti ada tantangan-tantangan tertentu gitu. Kadang kayak dapat tantangan yang agak gede dikit gitu, dapat batu sandungan yang agak gede dikit, apa kita skip aja ya kegiatan ini gitu ya. Gak apa-apa nggak ya kita skip ini, tapi kayak iya, tapi untungnya lingkungan aku mendukung gitu. Ya lingkungan aku mendukung, jadi jangan begitulah, ini kan udah kita rencanakan kegiatan ini gitu, ayolah dilakukan. Mana ini apa ya namanya, stabilisasi dalam berperan di sini tuh mana gitu. Ya teman-teman saya sih yang nuntut, oh iya ya benar juga. Akhirnya kayak ya seperti kata Roberta juga tadi, aku kalau misalnya ada masalah atau ada kesedihan, aku nggak cerita ke orang lain gitu. Kayaknya Jangan. Kalaupun cerita, ya nggak cerita semuanya gitu, nggak cerita sampai yang ke bijinya lah gitu. Paling cuman ya daun-daun atau ranting-rantingnya lah ya aku ceritakan. Nggak sampai intinya gitu. Karena apa? Takut orang lain mikirin juga masalah aku gitu. Masalah aku menjadi pemikiran juga bagi masalah buat orang lain, bagi orang lain gitu. Tapi kayak ya udahlah, aku pendam sendiri dulu lah, coba aku pikirin hingga akhirnya ya kembali lagi ke tujuan kita awal. Ngapain sih, atau apa sih tujuan kita mengikuti kegiatan ini? Apa sih tujuan kita mengambil hal ini gitu? Pasti dengan mengingat hal tersebut, akhirnya aku kembali bersemangat sih. Jadinya kayak, oh iya, tujuan awal aku kan ingin mendapatkan pengalaman, ingin berkontribusi di sini gitu. Aku harus aktif gitu. Biar kalau misalnya saya aktif, saya bahagia, lingkungan saya juga melihat saya bahagia, maka ya apa namanya, terpengaruh juga gitu. Akhirnya ya sama-sama bahagia, begitu sih. Oke, berarti dari Kak Guido maupun Kak Roberta ini pernah banget ada di titik lelah dan titik muaknya, tetapi diingat kembali tujuan awalnya. Motivasi itu benar-benar fondasi banget ya Kak. Dan jangan lupa juga cerita ke Tuhan. Iya, benar. Sesama juga boleh. Masuk ya. Oke, dari Kak Roberta dan juga Kak Guido ini kan mahasiswa yang aktifnya aktif banget gitu ya. Ada nggak sih tips dan trik nih untuk sobat Kania Lovers yang mungkin saat ini mau coba-coba juga kayak Kak Roberta dan Kak Guido untuk menjadi mahasiswa aktif gitu? Apa sih yang harus kita pikirin? Apa sih harus yang kita planning gitu? Betul. Kan masih ada tuh yang kayak takut maju nggak ya? Tapi nanti kayak gini deh, gimana coba? Aku nggak bisa deh. Gimana cara mengatasi hal tersebut? Dari Bang Guido dong. Oke, kalau dari aku singkat aja sih. Singkat saja. Paham. Singkat aja. Pertama, siapkan motivasi kalian. Motivasi. Setelah menyiapkan motivasi kalian, lalu yang kedua, ingat motivasi kalian. Lalu setelah kalian mengingat motivasi kalian, yang ketiga, ingat lagi motivasi kalian. Kenapa ingat motivasi ini 2 kali? Karena dengan mengingat motivasi 2 kali, kita akan senantiasa berkembang. Intinya apa teman-teman? Jangan puas ketika telah mencapai sebuah buah atau sebuah hasil gitu. Incarlah buah yang lebih besar atau buah yang lebih manis, begitu intinya. Karena ketika kita tidak mengingat motivasi kita 2 kali, ingat motivasi sekali aja, ketika dapat buah, ya udah gitu. Jadi akhirnya kita bingung apa ya selanjutnya gitu. Tapi karena kita mengingat motivasi kita 2 kali teman-teman, pasti kita akan mencari, oh aku udah dapat ini, selanjutnya aku akan ngincar ini gitu. Setelah dapat ini, aku bakal ngincar ini gitu. Ya seperti tadi kata Kak Roberta di beberapa waktu sebelumnya, masa muda itu sekali gitu, masa tua ya tinggal cerita gitu.
Gitu sih kalau dari aku. Oke, kayak gitu kalau dari Kak Guido. Nah, kalau dari Kak Roberta gimana nih? Apa sih yang kita harus perhatikan gitu kalau kita memilih untuk menjadi mahasiswa aktif di lingkungan kampus? Kalau dari aku benar kata Guido, yang pertama adalah motivasi teman-teman, lalu yang kedua adalah list. Jadi teman-teman itu kayak buat aja list planning yang bakal teman-teman capai gitu. Kayak yaudah aku semester nih misalnya nih teman-teman masih semester 1. Semester 1-nya aku harus bisa mencapai mencapai di semester 2 aku harus bisa mencapai ini gitu. Jadi dari list yang teman-teman udah tulis setiap malam jangan lupa didoain supaya supaya Tuhan mempermudah gitu proses teman-teman untuk mencapai list-list itu. Dan satu lagi teman-teman, buatlah list itu di samping tembok tempat tidur teman-teman. Jadi pas udah mau tidur, pas males-malesan, pas rebahan, pas bangun tidur, teman-teman melihat tuh, oh list aku ada belum tercapai gitu. Dan benar kata Guido, harus ada motivasi. Jadi setiap teman-teman udah males, ingat lagi motivasi dan tujuan teman-teman apa gitu. Karena aku kayak nyata aja gitu ya Kak, dalam hidup aku apa yang udah aku list itu selalu tercapai walau tidak di waktu yang cepat gitu. Tapi kayak lagu Waktu Tuhan Pasti Terbaik itu kayak benar-benar relate banget gitu kan. Spill dong gimana? Tadi di belakang layar ya. Jadi list-list yang udah aku buat itu, kalau misalnya aku meminta di tahun ini, tapi Tuhan nggak berikan, aku nggak bakalan stop untuk melis itu di tahun depannya lagi. Karena berambisi itu penting teman-teman. Kalau kita cuma ibaratnya list-list doang, cuma FOMO-FOMO doang, percayalah tidak akan ada yang tercapai dari list-list teman-teman itu semua. Jadi menurut aku yang pertama adalah motivasi, yang kedua buat list perencanaannya apa, dan yang ketiga adalah doakan untuk prosesnya supaya diperlancar sama Tuhan. Luar biasa. Banyak banget ya Kak apa yang udah diceritain dari Kak Guido dan juga Kak Roberta ini. Sungguh memberi masukan yang luar biasa untuk kita dan juga KMK Lovers. Oke, mungkin di akhir podcast ini aku mau minta nih closing statement dari Kak Guido dan juga Kak Roberta untuk sobat KMK Lovers. Dari Guido dan juga Roberta as mahasiswa Katolik yang aktif di lingkungan kampus. Boleh dari Kak Roberta dulu mungkin? Oke. Kasih waktu dulu gak sih? Ini kan kata-kata pamungkas gitu. 1, 2, 3 langsung. Oke, kalau closing statement dari aku adalah selaku aku juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Lampung. Yang aku katakan adalah teman-teman semuanya untuk menjadi generasi penerus bangsa itu adalah salah satu hal yang penting. Dan menjadi mahasiswa adalah salah satu kesempatan kita yang diberikan Tuhan untuk kita berproses untuk menjadi generasi penerus bangsa. Ingatlah teman-teman, aku juga ingin berbagi moto hidup aku bagi teman-teman semuanya, menjadi kaum perubahan dan bukan menjadi kaum rebah-rebahan. Karena menurut aku rebahan itu adalah salah satu hal yang hanya membuang-buang waktu kita, tetapi tidak ada perubahan yang ada dalam diri kita. Jadi untuk itu buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tetap menjadi mahasiswa yang aktif dan tentunya jangan lupa untuk berdoa. Oke, itu dia dari Kak Roberta. Oke, sekarang dari Kak Guido nih. Kalau dari aku singkat aja guys. Oke, singkat saja. Teman-teman KMK Lovers, hidup itu perlu, tapi berkontribusi itu harus. Itu dari aku. Sekian, terima kasih. Luar biasa sekali dari Kak Guido dan juga Kak Roberta. Sobat KMK Lovers, itulah bincang-bincang kita tadi mengenai mahasiswa Katolik yang aktif di lingkungan kampus bersama Kak Guido dan juga Kak Roberta. Gak kerasa ya udah 3 hari. Kelebihan. Makasih banyak untuk Guido dan juga Roberta yang sudah berkenan hadir di podcast Bana Air menjadi narasumber di podcast episode kali ini. Dan juga untuk teman-teman sobat KMK Lovers, terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir episode kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Follow akun Spotify kita juga di Bona Air di bawah ini. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye-bye.